Kita baca dulu satu nats buat kita malam ini ya. Mari kita baca bagian ini. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada nats lain, apa sih tujuan Tuhan bagi hidup kita? Tujuan hidup kita pasti adalah, yaitu kalau kita mewujudkan maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai dari Yesaya, nanti kita lihat bersama-sama di slide-slide bawah. Baik teman-teman, experience God's master plan. Jadi mengalami master plan Allah dalam kehidupan setiap kita. Mengalaminya atau kita mewujudkannya, kira-kira begitu ya, mewujudkannya. Baik teman-teman, tolong berespon, di chat boleh, di ngomong langsung juga boleh ya. Jadi di unmute. Baik, Anda mau anak yang mana nih? Kelly belum menikah pasti, jadi walaupun begitu, saya boleh memikirkan pada masa datang, kau ingin anak kayak apa, Kelly? Silakan Kel, kamu jawab duluan. Dia lari atau gimana? Kok wajahnya tiba-tiba nggak ada? Kel, kamu Kel. Kamu anak yang mana, nak? Kalau disuruh pilih dari pilihan ini sih, saya maunya anak pintar, Pak. Kalau dari yang pilihan di sini ya, Pak. Kalau ada pilihan lain? Kalau pilihan lain, anak yang beriman. Anak yang beriman. Jadi kau tidak pilih salah satu pun di antara sini, kau pilih yang kelima, anak yang beriman gitu. Ya. Kok sambil ketawa, nggak yakin kayaknya. Yakin dong, Pak. Yakin? Ya. Jangan sambil ketawa dong. Atau karena saking yakinnya sampai ketawa gitu. Vera Junior, kamu anak yang mana, nak? Anak yang bagaimana? Kalau dari pilihan di situ ya, Pak, saya mau pilih anak yang kaya, Pak. Anak yang kaya, kenapa, nak? Ya, biasanya anak yang kaya ya, kalau secara duniawi ya, kita melihat sekarang ya. Kalau tidak duniawi. Segala sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu, kalau secara nggak duniawinya, maunya sih berharapnya yang cinta Tuhan, gitu aja sih. Yang cinta Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih. Jawabannya bagus-bagus dong. Satu lagi ya, yang di sini nih, Gereja Reformasi Indonesia siapa ini? Saya, Pak. Siapa nama Bu? Yemima. Ya. Oh, Ibu Yemima. Oke, kalau Ibu, Bu, silakan Bu. Kalau saya mau pilih anak yang pintar. Anak yang pintar. Iya. Kita tahu nggak Malin Kundang itu pintar? Pintar bohong. Betul banget, pintar bohong. Pintar dalam hal apa ini, Pak? Terima kasih. Junior, kau tahu nggak? Malin Kundang juga kaya, nak. Kaya. Jadi Malin Kundang itu kaya, pinter, terkenal. Kenapa terkenal? Sampai kita juga tahu ceritanya kan? Mari. Tapi bersyukur banget. Tadi ada Vera memberikan jawaban yang kelima. Kemudian Priscilla juga kasih jawaban yang kelima. Terima kasih ya. Kalian bisa melihat jauh. Bukan sekedar apa yang ditampilkan di layar. Tapi kalian yang kelima mungkin ini. Anak yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Ini doa-doa kami Bapak Ibu. Sebelum Jehian, Jerome, Jesterel ada dalam kandungan, kami telah berdoa. Bahkan sebelum menikah sebenarnya ini doa kami. Tuhan, kalau kau percaya anak, biarlah dia anak yang mengasihimu dan takut akan engkau. Ngomong-ngomong, bisa nggak anak yang mengasihi dan takut akan Tuhan kaya? Bisa nggak? Ayo dong dibuka aja, yang penting nggak ada suara anjing di rumah masing-masing, jadi nggak bikin ribut gitu. Kalau nggak ada anjing di rumah masing-masing, buka mic dong. Bisa, Pak. Bisa. Ya dong. Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa. Masukkan kaya.
Ya kan? Bisa. Bisa nggak terkenal? Bisa. Bisa banget. Kak. Bisa nggak pinter? Bisa banget. Bisa. Bisa nggak berpengaruh? Bisa. Bisa banget. Nah, mari kita mulai dari pemahaman ini. Experience God's master plan. Mengalami rancangan besar Allah bagi kehidupan kita. Mewujudkannya dikatakan. Jadi teman-temanku semua, kalau anak yang mengasihi dan takut akan Tuhan bisa mencapai semua itu, dan satu lagi sangat penting, Kelly. Pentingnya adalah ketika anak yang takut akan Tuhan itu kaya, dia tidak lupa ayah ibunya. Tidak lupa. Ketika dia pinter, dia tidak akan bohongi ayah ibunya. Ketika dia terkenal, dia tidak menjadi orang yang melupakan dikatakan asal-usulnya. Jadi teman-temanku, adikku Harry dan kawanku Harry dan Juaniva, ini yang terjadi temanku. Ini yang kualami hari ini. Teman-teman, aku tinggal di rumah baru nih. Dan rumah baruku buat aku sih bagus banget. Buat aku. Buat orang kaya raya banget mungkin biasa aja rumahku ini. Tapi bukan buat Marojahan, ini bukan mimpi. Rumah ini nggak mungkin kumimpikan, nggak mungkin dikatakan kupikirkan punya rumah sebagus ini. Tapi 2 tahun lalu anakku Jerome berkata pada abangnya, "Abang, kita belikan papa mama rumah. Biar rumah yang ada sekarang, rumah papa mama, nah itu buat kita. Tapi mama katanya pengen tinggal di komplek. Kita belikan rumah buat mereka di komplek." Dan hari ini temanku, Pendeta Netson, aku tinggal di rumah ini, rekanku. Anak yang mengasihi dan takut akan Tuhan itu mengingat ayah ibunya. Dan saya geleng-geleng kepala sekaligus terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan bagi kami. Anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi dan takut akan Tuhan, itu bisa mencapai berbagai-bagai hal. Dan hari ini, kalau teman-temanku mengenal Jerome, terpujilah Tuhan. Dia sangat terkenal dibuat Tuhan. Dan saya terus berkata kepada mereka semua, itu karena Tuhan, nak. Banyak orang pintar, tapi nggak terkenal. Banyak orang terkenal, tapi tidak pintar. Dan saya berkata pada mereka, karena anugerah Tuhan. Dan dua-duanya, tiga-tiganya berkata, iya Papa. Haleluya. Nah temanku, apa definisi sukses bagi kita? Apa definisi sukses? Buat saya teman-temanku ini penting banget. Kalau God's master plan kita pahami dengan sukses, maka sekarang mari kita pahami bersama-sama. What is the definition of success? Apa definisi sukses buat kita? Ada orang berkata kaya, ada orang bilang terkenal, ada orang berkata dikatakan dia menjadi orang yang berpengaruh. Nah teman-temanku, sedikit bercerita mengenai Jerome, satu kali dia berkata begini, ini kelas di SD. Untuk pertama kali saya terbengong-bengong dengan perkataan anak muda ini. Dia bilang gini, Papa, dia pulang dari sekolah, rupanya dia mendapat pembelajaran rohani dari banyak pendeta yang diundang oleh sekolahnya. Kan banyak pendeta yang suka ngomong mengenai sukses kan? Padahal bukan motivator juga itu pendeta. Pokoknya ngomongnya sukses itu. Dia pulang ke rumah, dia bilang gini, Papa, Katanya kaya adalah tanda kesuksesan. Papa, aku mau nanya dong, kata dia. Kalau udah kaya, mau ngapain lagi, dia bilang. Anda tahu dia nangis? Dia nangis ngomong itu. Saya pikir tadi dia bercanda mengatakan kalimat-kalimat itu. Kalau udah kaya, ngapain lagi, Pak, dia bilang. Wih, hebat anak muda ini. Masih SD, pikirannya dikatakan jauh. Dia nangis. Aku tadinya seperti mau ketawa dengan pernyataan itu, tapi karena dia nangis, saya diam. Saya berkata kepada anakku Jerome, anakku, hei, karena engkau takut akan Tuhan, dengarkan Papa. Kalau kau kaya, nak, kan hatimu itu lembut. Hatimu itu kan gampang tersentuh, saya berkata. Nanti kau bisa bantu orang banyak kalau kau kaya. Kau bisa memberikan banyak hal kepada orang-orang ketika engkau menjadi orang yang kaya raya, saya berkata begitu. Bapak Ibu,
hati anak-anakku itu diciptakan oleh Tuhan lembut gitu. Jadi kalau dia lihat dulu orang kok tukang koran kan di Surabaya ada di lampu merah gitu. Nanti Jerome itu bisa beli 3 korannya. Saya berkata, buat apa kau beli koran 3? Kasihan, Pak. Lalu nanti koran itu dia akan berikan kepada teman-teman untuk dibaca gitu, bukan untuk dirinya. Jadi saya berkata padanya, karena hatimu lembut, kau nggak boleh sedih 2 kali, saya berkata. Lalu dia diam. Maksud Papa apa sedih 2 kali? Begini, nak. Kan sedih. Kau lihat orang miskin, kau sedih. Kau pulang ke rumahmu, kau tambah sedih. Kenapa? Di rumahmu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa yang kau bisa berikan kepada orang-orang. Lihat orang menderita, kau sedih. Pulang ke rumahmu, kau tambah sedih. Kenapa? Karena kau nggak punya apa-apa. Tapi kalau kau menjadi kaya kelak 1 kali, engkau bisa membantu banyak orang. Kau lihat dia dan kau pulang ke rumahmu, lalu bergerak bersama-sama memberi dukungan ke sana. Dia diam. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan, itu berlangsung dalam kehidupan 2 putra yang sudah besar ini. Haleluya. Kalau baru-baru ini mereka mendengar ada penderitaan teman-teman di Gunung Semeru, lalu mereka bergerak memberikan dana mereka, itu karena kasih Tuhan itu pasti. Teman-temanku, ada orang bilang kaya, ada orang bilang pintar, ada orang bilang terkenal, ada orang bilang berpengaruh. Tapi buat saya, mari kita pahami ini. Jika yang ada padaku makin berkualitas tinggi, sehingga kehendak Tuhan terwujud di dalam dan melalui aku, itulah sukses. Jika ada yang ada padaku berkualitas tinggi, makin berkualitas tinggi. Maaf, banyak orang yang mengerti reform, anugerah Tuhan. Kita kan gereja reformasi nih, sangat menekankan anugerah. Tapi hati-hati, Anda menekankan anugerah tidak sama dengan kita menjadi orang yang malas kan? Justru buat saya pribadi, bagi seorang marojahan, jika Anda dan saya mengalami anugerah, justru Anda lah orang yang pertama-tama kedapatan sebagai seorang yang sangat bergiat. Sangat bergiat. Kenapa? Anda nggak usah mikirin surga. Anda nggak usah mikirin dikatakan menyenangkan hati Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesai dikatakan memberikan surga kepada Anda. Dan dia bersukacita dikatakan dengan keselamatan yang Anda alami bersama dengan dia dalam Yesus Kristus. Sekarang apa? Mewujudkan hidup yang berpadanan dengan maunya Tuhan itu. Makin berkualitas tinggi. Makanya saya sedih kalau saya melihat tamatan seminari, kemudian lebih malas hidupnya dibandingkan dikatakan dengan anak-anakku. Kalau Anda tahu Jehian Jerome kurang tidur, dan terus harus saya paksa tidur untuk mereka boleh beroleh kesehatan yang cukup, maka kemudian kalau ada orang-orang seminari saya lihat agak malas-malas, dapat nilai B sudah cukup, belajar berkhotbah pas-pasan. Saya sedih lah. Bagaimana orang-orang ini kelak melayani para putraku ini? Bukankah putraku ini kelak akan mengajari hamba-hamba Tuhan yang malas ini? Sedangkan para putraku baca buku, baca dikatakan dunia ini, berjuang dikatakan dalam marketplace. Lalu kemudian dia menemukan hamba Tuhan, bahkan untuk bertarung saja dikatakan dengan buku-buku teologi, dia tidak sanggup. Teman-temanku sudah mencintai Tuhan, what is the definition of success? Penting banget. Apa definisi sukses? Kaya, banyak orang kaya. Pintar, banyak orang pintar. Terkenal, banyak orang terkenal. Tapi kalau kita sambungkan dengan kata berpengaruh, dialah berpengaruh karena engkau dan saya berkualitas tinggi menurut jalan-jalan Tuhan. Gitu dong. Makanya saya mendengar ketika Ibu Juanifa ambil S3, doktor gitu. Waduh, sebentar lagi dia kepalanya akan berat-berat gitu kan. Kenapa? Udah kepenuhan dia, jadi berat gitu. Katanya padi makin berisi makin merunduk. Dan Ibu Juanifa nanti lama-lama merunduk itu kan, karena kepalanya makin penuh. Mari, lihat sama-sama. Lihat sama-sama. Anda pernah main puzzle? Anda tahu pernah main puzzle? Buat saya, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita adalah seperti puzzle itu. Kita bersama dengan dia merangkai dikatakan puzzle demi puzzle bagaimana tempatnya. Master plan-nya ada pada Tuhan. Aku
Mewakili Tuhan membentuk para putra sehingga master plan Tuhan bagi putraku ini terwujud. Dalam hal apa? Dalam kekayaan? Mungkin. Dalam kepintaran? Mungkin. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah the whole potensi. Seluruh potensi dikatakan yang ada pada para putra ini, pada anak-anak kita, atau pada kita. Lihat, ada gambaran besarnya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan Dimulai dikatakan dengan pinggirannya. Dilihat hal-hal warna yang menonjol. kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu. Wow. Saya mengatakan wow. Ketika cuma ada di kumpulan begitu saja, nggak indah banget kan? Tapi ketika ditata sedemikian rupa, kita berkata wow. Master plan-nya ada pada Tuhan. Bagaimana bentuknya, kita semua tidak tahu. Dalam hal itu dikatakan, aku bertanya kepada Tuhan apa maunya Tuhan bagi anak-anakku. Dan aku akan belajar bersama dengan para putra mewujudkannya. Teman-temanku, keluarga Lot satu peringatan. Karena waktu kita sangat sedikit, maka dengan cepat saja. Keluarga Lot satu peringatan. Lot, masyarakat Sodom dan Gomora, calon menantu, anak-anaknya, istrinya. Lot orang kaya bukan? Kaya banget. Terkenal enggak? Terkenal banget. Berpengaruh enggak? Enggak berpengaruh. Dia kaya, dia terkenal, tapi tidak berpengaruh. Dari mana kita tahu? Karena kemudian masyarakat Sodom, Bapak Lot, dari mana kita tahu dia kaya? Dia ada di pintu gerbang kota, kongko-kongko. Artinya, itu orang khusus ada di situ, dia cari peluang bisnis dikatakan di pintu gerbang kota. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia melihat ada beberapa orang, sepertinya adalah orang-orang baik. Dia sebagai orang percaya, orang beriman masih tahu ini bukan orang sembarangan. Dia tahu itu utusan Tuhan. Lalu dia undang orang itu masuk ke rumahnya. Dan orang-orang itu berkata, tidak, kami mau di lapangan saja. Dia paksa. Kenapa? Dia tahu orang ini beda. Nah, lihat. Orang beriman ini masih tahu dikatakan ini beda. Tapi lihat. Bersama-sama. Dia berpengaruh? Tidak. Malam itu datang segerombolan orang menggedor rumah Lot. Kalau gedor itu pasti bukan karena sopan, kan? Itu pasti karena tidak sopan sama sekali. Keluarkan orang itu. Apa yang terjadi? Lot kehilangan Sodom, masyarakat Sodom. Calon menantu. Ketika Lot bilang mendengar bahwa Sodom dan Gomora akan segera dihancurkan, dia minta calon menantu untuk ikut mereka lari. Tapi calon menantu di Kejadian 19:12-14, calon menantu boro-boro mau. Dia pikir bercanda itu. Adikku Juanifah, dulu ketika aku mertuaku pulang, dulu kan abangmu ini ditolak sama calon mertua 6 tahun. Ditolak 6 tahun. Padahal aku ini lumayan lah kan. Tapi ditolak juga. Kenapa? Batak katanya, kasar, hitam. Nah, teman-temanku itu posisi saya. Nah, ini calon menantu ini. Jadi kalau saya dulu, kalau mertua saya calon mertua lah. Waktu itu kan saya masih ditolak tuh. Pulang kerja, saya bukakan pagar rumahnya gitu. Saya akan bilang begini, selamat sore Om, dengan sopan. Si omnya itu, dia pikirnya itu pagar itu terbuka sendiri kali. Jalan aja dia, jalan. Nggak melihat aku sedikit pun. Nyapa apalagi enggak. Berkali-kali. Kasihan kan Marojan. Selamat sore Om. Dia jalan saja. Aku ini seperti Invisible Man. Tidak sopan calon mertua itu ya. Tapi itu yang terjadi. Tapi di sini saya bersikap sopan seperti ini, calon menantu Lot ini kurang ajar.
Dia pikir sepertinya ini calon mertuanya ini bercanda gitu. Enggak omah, enggak gitu. Tumben serius, mungkin begitu. Lot kehilangan calon menantu. Bagaimana dengan anak-anaknya? Nanti baca Kejadian 19, ujungnya untuk pertama kali peristiwa incest begitu jelas ditulis dalam Alkitab. Peristiwa incest. Anda bisa bayangkan peristiwa incest di mana seorang anak Lot, kedua anak Lot, bikin ayahnya dikatakan mabuk, dan malam ini anak pertamanya tidur dengan ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak keduanya tidur dengan ayahnya, dan dua-duanya kemudian apa? Hamil. Mau dibilang cucu, memang cucu, tapi bukan cucu. Mau dibilang anak, ya anak, tapi cucu. Coba, sekarang anaknya itu bilang apa sama Lot? Opa? Bukan. Papa? Bukan juga. Lalu, Anda bisa bayangkan terjadi katakan sungsang hari itu dalam hubungan kekeluargaan. Dan itu terjadi katakan dalam seorang Lot yang tidak mendidik anak-anaknya. Anda bisa bayangkan, teman-temanku semua. Lot, anak pertamanya bilang gini kepada adiknya kan, adikku, nggak ada laki-laki di antara kita. Kita harus meneruskan keturunan bagi ayah kita. Kita harus menurunkan keturunan bagi ayah kita. Ngomong-ngomong, ada laki-laki nggak sih? Tidak ada laki-laki di antara kita. Ada laki-laki tidak? Silakan berespon dong. Ada laki-laki tidak? Selain ayahnya. Waktu habis. Ada. Di mana? Di rumah Abraham banyak laki-laki. Tapi lihat, bahkan Lot tidak mengajari anaknya untuk mengenal kerabat. Tidak mengenal dikatakan iman. Tidak mengenal dikatakan orang-orang yang baik. Sampai sebegitunya Lot itu. Ia kehilangan anak-anaknya. Tinggal siapa? Istrinya. Sebenarnya istrinya hilang duluan. Tapi lihat, di sini istrinya, apa yang terjadi pada dia? Malaikat bilang jangan lihat ke belakang, nanti mati. Dia lihat, awalnya tidak. Lambat-lambat, iya. Mau lihat, malaikat bilang jangan. Sampai kemudian dia berkata, malaikat nggak penting. Suami tidak penting. Anak tidak penting. Diriku tidak penting. Tuhan tidak penting. Apa yang terjadi? Dia lihat ke belakang. Artinya apa? Yang belakang itu sangat penting. Dan dia menjadi tiang garam. Lot kehilangan istrinya. Tinggal siapa? Perjanjian baru mengatakan Lot ini adalah orang yang hampir binasa tapi selamat. Istrinya seorang yang hampir selamat tapi binasa. Teman-teman, berhasrat mendapatkan semua hanya untuk kehilangan semua. Itu Lot. Bagaimana dengan kita? Hari ini suami istri begitu banyak yang begitu sibuk, anaknya diserahkan kepada siapa? Pembantu rumah tangga. Hebat. Hebat enggak Bapak Ibu? Orang Jakarta itu hebat. Atau mungkin mendekati bodoh jangan-jangan. Kenapa? Kita berani menitipkan yang paling mahal dalam hidup kita kepada seorang pembantu yang kita nggak tahu latar belakangnya, yang kita nggak tahu dikatakan dia lulus SMA atau SD atau SMP. Tapi kita berani menyerahkan dia 8 jam dalam satu hari, bahkan pulang kerja dia masih mengurusi anak kita. Hebat gak kita? Hebat banget. Kita menyerahkan anak-anak kita yang kita katakan adalah pemilik masa depan, yang kita katakan meneruskan maunya Tuhan bagi pelayanan, dan kita menyerahkannya kepada pembantu yang kita nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu agamanya, kemudian dikatakan nggak tahu selera musiknya, nggak tahu moralnya, dan kita serahkan dia. Saya bilang, celaka kita ini. Celaka kita ini. Berhasrat mendapatkan semua hanya untuk kehilangan semua. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda melalui jalan baginya, maka pada masa tuanya pun yang tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita breakdown. Sama-sama kita baca dengan keras. Genting sangat cepat berlalu. Genting sangat cepat berlalu. Begitu cepat.
Begitu cepat. Kalau sekarang anak sudah mulai dewasa anak-anak kita akan sangat mengerti kegentingan ini kan. Bahkan mungkin beberapa di antara kita sekarang menyesali kenapa ketika anak ini pergi kok kelengkapannya kayak kurang gitu. Kayak kurang. Sanggupkah dia menurunkan iman kepada keturunannya kelak? Genting sangat cepat berlalu. Bayangkan Bapak Ibu, saya masih ingat pertama kali mengantar istriku ke rumah sakit. Dan anak yang paling besar itu susah keluar dari dalam rahim. Kenapa? Rupanya dia betah. Dia nggak suka melihat Jakarta. Jadi dia terus dalam rahim. Dikasih suntik mules. Oh, nggak boleh cerita lama-lama ya. Nanti si Jessica sama si apa tadi, Feria bisa kepikiran lagi, Vera. Nggak keluar-keluar. Tapi sekarang udah gede banget. Udah siap mau menikah. Kalau ada yang mau. Teman-temanku, didiklah, train up. Satu perintah, keharusan. Satu tugas besar bagi orang tua, para pendidik, guru sekolah minggu. Mempersiapkan mereka bagi tujuan penciptaan mereka. Bukan tujuan saya. Tapi tujuan Tuhan bagi dia. Itu kan? Didiklah. Pertanyaannya adalah, bagaimana pelatihnya? Bagaimana ayah ibunya? Kalau anakmu merokok dan kau merokok, harusnya bersyukurlah dia mengikuti jejakmu kan? Kenapa kau marah? Kenapa marah? Ketika kau marah dia bilang, aku niru papa kok marah? Kalau papa kuat, aku kuat, senang dong papa. Kalau papa merokok, aku merokok, senang dong. Kan sama-sama kita kan, aku niru-niru papa. Gitu kira-kira kan? Bagaimana pelatihnya? Ini, sama-sama baca. Satu teladan lebih besar dari 1000 kata-kata. Satu teladan lebih besar dari 1000 kata-kata. Seorang bernama Albert Schweitzer, saya kutip buat kita. Dia bilang begini, teladan bukanlah yang paling utama dalam hal mempengaruhi orang lain. Teladan adalah apa? Satu-satunya. Satu-satunya. Bukan paling utama, tapi satu-satunya, nggak ada lagi. Kenapa Jokowi begitu hebat memimpin Indonesia? Teladan. Kenapa anaknya dikatakan diisukan KKN segala macam yang lain, nggak ada yang percaya. Lihat bapaknya kurus begitu, naik pesawat ekonomi kelas, bukan first class. Tampilannya juga begitu, sepatunya juga paling sama dengan kita semua. Harusnya kan sepatu dia sudah bisa lah, kalau diinjak agak terbang-terbang sedikit lah kan gitu. Karena ada sayapnya sepatunya. Tapi enggak. Sepatunya biasa seperti kita. Jadi ketika orang mengatakan anaknya begini, nggak ada yang percaya. Bagaimana sih percaya? Lalu orang mulai membela anaknya dengan kalimat, oh jadi kalau anak presiden nggak boleh kaya. Selalu harus salah seperti anak-anak Soeharto. Kan enggak. Kalau anak presiden bisa bertarung dan dia memiliki hasil, kenapa enggak? Teman-temanku, karakter building. Ini bagaimana karakter dibentuk. Ini pertarungan setiap hari, teman-teman. Action. Dimulai dari aksi, kalau dilanjutkan menjadi habit, menjadi behavior, perilaku, menjadi attitude, menjadi kemudian karakter dan nasib. Ambil contoh. Kalau dimulai dengan berbohong, dilanjutkan menjadi biasa berbohong. Dan menjadi suka berbohong. Dan dia bisa berbohong tanpa rasa bersalah. Kalau sudah menjadi perilaku, ini yang terjadi. Bisa berbohong dengan berargumentasi. Kalau ini adalah suami bisa ngomong gini. Bukan dia mengaku dosanya, tapi dia malah menekan istrinya. Kau tahu kenapa saya selingkuh? Waduh. Adikku Iva, Ibu Iva, kalau satu kali ada seorang suami ngomong gitu, jangan suamimu lah ya, kok ngeri kali ya. Ngeri kali. Jadi mamanya ada seorang suami bercerita padamu, suamiku ngomong gini kakak, kau tahu kenapa saya selingkuh? Apa jawabannya? Apa jawabanmu kepada istri yang menangis-nangis itu?
Apa jawabku kakak kepada suamiku yang ngomong, kenapa kak? Kau tahu kenapa aku selingkuh? Jawabannya apa? Silakan. Ya karena tidak takut Tuhan. Karena Pasanganmu tidak takut Tuhan. baik ya, bagus. Karena tidak takut akan Tuhan. Kau tahu kenapa saya selingkuh? Karena tahu tidak takut akan Tuhan. Oke juga ya. Itu teh langsung nusuk balik gitu ya. Kalau Pak Heri, apa jawaban yang akan kau berikan kepada istri yang bertanya pada kalian berdua? Ya sama aja Bang. Jangan suka niru-niru. Belum ada lanjutannya Bang. Belum ada lanjutannya. Kalau saya Lanjutannya. ada seorang istri berkata gitu kepada saya, minta nasihat, bilang sama suamimu, saya nggak mau tahu. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus ada jawaban? Kamu semua. Kalau tahu kenapa saya selingkuh? Jawabannya, saya nggak mau tahu. Kenapa? Karena tidak ada alasan yang benar untuk selingkuh. Nggak ada alasan. Alasannya layangan putus? Enggak lah. Selingkuh tetap selingkuh dan bersalah dengan apapun alasannya. Nggak ada alasan. Teman-temanku suami, kau jangan macam-macam ketika kau berkata kau selingkuh lalu kau masih terus mengintimidasi istrimu. Kurang ajar kita ini. No. Yang ada pada kita adalah bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada pasangan. Boleh maksa? Di situ kesalahan dari Aris dalam layangan putus itu. Istrinya hanya minta dia mengaku salah saja, tapi nggak ngaku salah. Saya nonton bagian itu doang. Saya nonton bagian itu. Kalau suaminya mengatakan aku salah, maaf, udah selesai perkaranya. Tapi dia nggak merasa salah. Dia merasa terus dirinya benar. Ya udah. Sampai istrinya berkata, Mas Kapadokia, itu mimpiku Mas Kapadokia. Yang Jerome kemudian bikin masuk dalam YouTube-nya. Keren juga anak itu, gue pikir. Dia kutip bagian itu. Langsung bicara kepada Reza Rahadian. Kalau itu menjadi karakter, dia dikenal menjadi apa? Dishonest person. Dishonest person. Dan kalau itu menjadi nasib ini, criminal case, masuk penjara. Masih ingat dulu ada ketua ini, ketua MK? Siapa namanya dulu tuh? Ketua MK masuk penjara. Sampai orang ngejoknya begini, orang menjadi bercanda dengan dia. Waktu apa bedanya ketua MK? Siapa namanya aku lupa. Ada yang ingat? Akil Mukhtar. Terima kasih. Akil Mukhtar. Orang bikin candaan. Anda tahu bedanya Akil Mukhtar dengan remaja? Akil Mukhtar beda dengan remaja, cuma satu katanya. Yaitu remaja, akil balik. Kalau si ketua MK, Akil Mukhtar gitu. Remaja, mimpi basah. Akil Mukhtar tertangkap basah gitu. itu ada joke dulu. Sampai sebegitunya. Teman-temanku, mari. Kalau ini sumbangsi apa? Ini sumbangsi psikologi. Kalau teologi jauh. Karena psikologi lebih kepada yang bisa kelihatan gitu ya, lebih kelihatan. Kalau teologi lebih kepada apa yang di sini gitu, di dalam. Karena itulah kemudian nanti psikologi konseling menjadi satu yang berkaitan sangat dalam. Teologi bilang begini, dimulai dari pikiran. Mau ikut gak teman-temanku gerakannya? Ikut ya. Apa yang dipikir akan menjadi tindakan. Apa yang telah menjadi tindakan akan menjadi kebiasaan. Apa yang telah menjadi kebiasaan akan merubah pola pikir. Apa yang telah merubah pola pikir
akan merubah arah hidup. Oke, saya berdiri ya supaya kelihatan lebih jelas. Aku buat gerakan dengan berdiri. Jarang-jarang saya berdiri. Kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan, Pak. Bisa kelihatan ya, makasih. Jadi begini, apa yang dipikir Apa yang dipikir akan menjadi tindakan. akan menjadi tindakan. Apa yang telah menjadi tindakan akan menjadi kebiasaan. Apa yang telah menjadi kebiasaan akan merubah pola pikir. Apa yang telah merubah pola pikir akan merubah arah hidup. Hafal nggak? Dihafal ya? 2, 3. Apa yang dipikir akan menjadi tindakan. Apa yang telah menjadi tindakan akan menjadi kebiasaan. Apa yang telah menjadi kebiasaan akan merubah pola pikir. Apa yang telah merubah pola pikir akan merubah arah hidup. Thank you. Thank you ya. Ternyata kalian gampang sekali menghafalnya. Mungkin sebagian kita adalah orang-orang yang belajar secara kinestetik. Kita lanjutkan. Jadi teman-temanku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tidak tiba-tiba dikatakan pencuri itu mencuri. Ada banyak hal dikatakan rentetan sebelumnya kan? Sama. Tidak tiba-tiba seorang menjadi koruptor. Kemungkinan besar ketika sekolah nyontek sekali. Nyontek, kemudian korupsi. Kira-kira begitu ya. Didiklah orang muda. Sejak dini, sejak awal. Butuh pengenalan sejak awal. Butuh pengenalan. Butuh kewaspadaan sejak dini. Tolong dijawab, mana paling penting di antara dua ini? Quality of time atau quantity of time? Silakan. Quality of time. Quality of time. Kenapa? Kenapa? Karena kalau sering bertemu quantity of time tapi tidak bermanfaat, tidak berfaedah, hanya melakukan sesuatu yang tidak berarti, kelihatannya nggak ada guna. Tapi kalau quality of time kita menggunakan waktu dengan maksimal, dengan yang bermanfaat untuk kebaikan dan yang memuliakan Tuhan, pasti sangat berarti. Terima kasih Pak Oscar. Sudah menikah belum Pak Oscar? Sudah Pak Pendeta. Berapa anak? Sama 3J juga, Jessica, Jovita, Jevon. Mantap. Jangan panggil aku Pak Pendeta lah, panggil aku Bang Ojak. Ya Bang Ojak aja. Baik Bang Ojak, atau panggil Lai atau Tulang ya. Bang aja Bang, enakan Bang Ojak. Oke, ya. Baik Bang Ojak. Oke, quality of time. Oke. Pak Oscar, numpang tanya, istrimu suka nonton drakor nggak? Sometimes ya. Ya, sometimes. Jangan bilang sometimes, sering gitulah. Boleh lah, biar istri saya yang jawab ya. Kebetulan kami. Itu lebih baik. Silakan. Silakan. Ya, ini istri saya deh. Silakan Itoku. Suka lah, tapi nggak sering-sering. Suka lah ya. Baik. Ito, tanya dong. Kau pengen nggak sekali-sekali Pak Oscar ikut nonton dengan engkau? Enggak. Kenapa nggak pengen? Seleranya beda. Seleranya beda. Tapi kan kau pengen udah nonton nih. Nonton gitu. Pengen nggak kau sekali-sekali dia di sampingmu nonton sama-sama gitu? Oh, ya. Nggak apa-apa juga sih, tapi dia nggak ngerti kadang-kadang kalau aku kan suka yang misteri. Berarti bukan karena tidak pengen ya, tapi nggak ngerti dia. Nggak ngerti nanti, malah jadi ngerecokin. Ngerecokin. Berarti itu menjadi apa? Bukan quality of time jadinya ya, hanya quantity itu ya. Karena nggak ngerti. Itu, terima kasih untuk penjelasan itu ya. Dan kalian masih ketawa sama-sama, sekalipun kau berkata
ngerecokin nanti gitu ya. Nggak marah kau kan, Laiko? Enggak. Kita kan harus terbuka. Oke. Itu bukan karena depan kamera nggak marah kan? Nanti habis kamera tutup marah. Kita lanjutkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi gini, nonton drakor sesuatu, drakor itu kan para prianya tuh romantis kan, Inang? Betul nggak? Nyonya Purba. Kalau aku nggak seneng sih yang genre kayak gitu. Aku sukanya yang misteri, yang detektif. Oh, yang serem-serem. Cocok lah sebenarnya dengan orang Batak ya. Kupikir kayak istriku. Kan laki-laki Batak kan nggak romantis, jadi pengen dong sekali-sekali suaminya ikut romantis gitu kan. Malah aneh kalau dia romantis nanti. Kalau saya jadi nggak ada istilah romantis. Romantis. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi mana terpenting? Kualitas waktu atau jumlah waktu? Kalau para artis, dia menekankan di sini para artis. Saya sangat yakin Pak Oscar tidak sama dengan artis. Jadi dia pasti bukan karena ini. Bukan niru-niru artis gitu kan. Tapi mari pikirkan bersama-sama teman-temanku. Yang mana terpenting? Kualitas atau kuantitas? Ternyata teman-temanku ini nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah. Umpamanya jalan-jalan di mall bagi seorang istri penting, maka suami harus memberikan waktunya kan, jalan-jalan di mall untuk gandeng tangannya. Minimal dikatakan supaya dia merasa dicintai di situ. Gandeng tangan itu nggak bayar, tapi banyak suami tidak mau menggandeng tangan istrinya. Kenapa? Dia bilang nggak usah lah gitu. Padahal kalau kau gandeng istrimu, Pak Oscar, itu minimal kalau dia mau masuk toko yang mahal, kau bisa tarik langsung kan gitu kira-kira. Jadi keduanya adalah keharusan, quantity and quality of time, keharusan, jangan dipisahkan. Apalagi teman-temanku, anak-anak itu learning by doing, learning by experience. Orang Batak mendidik anaknya dengan rotan. Orang Yahudi juga mendidik anak dengan rotan. Alkitab juga tidak menahan rotan, justru kepada mendidik anak-anak. Ketika waktunya memberi rotan, diberi rotan. Kenapa? Anak itu learning by doing, learning by experience. Sebagai contoh, ketika anak melihat teko yang panas, yang bunyi, dulu kan ada teko yang panas kalau mendidih bunyi kan, cuit. Karena belum waktunya diangkat, para ibu berkata, jangan pegang ya nak, panas. Tapi anak melihat bunyinya kan, ada asap, kemudian bunyi. Anak mau pegang. Mama bilang, jangan, panas. Ketika mama kerja-kerja yang lain, tiba-tiba anak itu sudah pegang kompor, pegang tekonya kan dipegang. Numpang tanya, apa reaksi anak itu? Silakan, Mega. Apa reaksinya, Mega? Ekspresikan dulu bagaimana reaksi anak itu pegang teko panas. Hah? Teriak kali, Pak. Ekspresikan dulu. Bagaimana teriaknya? Jangan panas gitu kali, Pak. Kok jangan panas? Kan mama yang bilang panas. Jangan. Sekarang anaknya pegang. Ketika pegang bagaimana reaksinya? Jangan panas. Ini belum punya anak pasti. Mungkin dia belum sampai pegang kali, Pak. Jadi nggak jadi pegang. Ini sudah pegang. Apa reaksinya? Pak Oscar, kayaknya kau lebih ekspresif. Silakan, Pak. Wah, kalau saya pasti tahu nih, karena kelihatannya sudah berpengalaman kan. Pasti pegang, Pak. Aduh, panas! Ini Bataknya karena Batak Jakarta kurang ekspresif. Karena aku Batak asli, ekspresinya gini Pak Oscar. Ketika dia pegang, dia nggak bilang aduh panas, nggak. Dia begini doang. Wah! Gitu. Nggak ada kata-kata yang muncul, cuman wah! Gitu.
Bunyi benar, yang benar. tidak beraturan. Kenapa? Nggak sempat ngomong panas, nggak sempat doang balik. Kenapa? Lihat sama-sama Pak Ibu. Di sini learning by doing. Kenapa rotan itu ketika pada waktunya sesuatu yang mendidik. Ini learning by doing, learning by experience. Numpang tanya, ketika besok anak itu lihat teko panas lagi, dia pegang nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya, karena sudah pengalaman. Pengalaman. Learning by experience. Besoknya dia pegang lihat teko panas bunyi, dia bilang gini ke mama, "Mama, panas? Panas? Ma, panas?" Saya mamanya bilang, "Mama sudah tahu dari dulu itu." Learning by doing, learning by experience. Anak ini bikin contekan. เหลืออีก10 นาที 10 menit lagi kumpulkan. Dia lihat contekannya, udah hilang. Dulunya iklan sama TV. Rupanya mamanya lihat ketika dia buat contekan, mamanya cuci bajunya. Segera dikeringin sama mama. Mama tulis, "Selamat ujian ya nak. Selamat," gitu. Makanya ketika dia buka, ternyata tulisan mama bukan tulisan dia, langsung saja dia pukul kepalanya. Ini anak pandai ini. Numpang tanya, besok tulis lagi nggak? Enggak. Kenapa? Learning by doing, learning by experience. Dan mama akan berkata, "Nak, kalau kau bisa bikin contekan sebagus itu, pasti otakmu pandai." Pasti pandai Bapak Ibu. Buat contekan sebagus itu, dia tahu tempatnya di mana bikin contekan, itu hebat banget. Tapi persoalannya adalah, berapa banyak orang tua yang kenal anaknya? Itu persoalannya. Tidak ada jalan pintas yang pantas untuk menyelesaikan tugas membesarkan anak hingga tuntas. Nggak ada jalan pintas. Nggak ada 3 langkah mendidik anak. Omong kosong itu. Omong kosong 3 langkah. 1 jam yang mengubahkan masa depan. Omong kosong. Jangan percaya dengan para motivator 1 jam mengubahkan masa depan anak Anda. Omong kosong. Jangan percaya. Yang benar adalah Anda bersama suami Anda atau istri Anda bersama Anda, suami, melihat anak itu, memberi waktu kepada anak itu, mencari maunya Tuhan bagi anak itu, dan bersama-sama menangis di hadapan Tuhan. Menangis. Jadi aku senang banget kalau suami istri ke gereja sama-sama. Sampai detik ini Bapak Ibu, 3 putraku tidak akan pernah melewatkan hari Minggu tanpa ke rumah Tuhan. Sesibuk apapun. Kenapa? Karena buat kami, ke rumah Tuhan bukan option. Itu adalah satu kemuliaan dan kehormatan. Jalan gampang, siap menyimpang. Ini yang terjadi. Menurut jalan yang patut baginya. Lihat, menurut jalan yang patut baginya. Apa artinya? Sesuai dengan tujuan Tuhan mencipta dia. Jadi Pak Oscar, 3 anakmu 3J tadi, J itu beda-beda kan? Beda. Anak saya semua laki-laki dari rahim yang sama. Lahirnya bulan Mei semuanya. Anakku semua bulan Mei. Tapi lihat, yang pertama kalau aku melotot, dia menunduk. Yang kedua kalau aku melotot, dia nanya, "Kenapa, Pak?" Kalau yang ketiga, aku melotot, nangis. Nggak sempat marah, udah nangis. Maka abangnya Jehian dan Jerome bilang, "Papa paling jarang marah sama Jesse. Nggak pernah pukul Jesse." Engkau ada-ada saja. Adikmu kepelototi sudah nangis. Nggak sempat lagi mukul, nggak sempat, udah nangis. Tapi Jehian Jerome, Papa paling jarang pukul Jesse. Iya jarang lah. Kalau kau bilang jangan kepelototi, kau bilang kenapa Pak? Ya udahlah, rotan datanglah. Sudah jelas. Dia nanya lagi. Dia ngomong gini. Abangnya kan kalau bilang, "Apa marah?" Jerome bilang, "Aku tahu Papa marah, tapi kenapa?"
Taat saja dahulu kan, kenapa harus nanya dulu kan? Menurut jalan yang patut baginya. Sesuai dengan tujuan Tuhan mencipta dia. Sesuai dengan karakternya. Pendekatan bagi tiap anak berbeda. Mari kita pegang ini. Beda. Ini Albert Einstein. Ibu Iva lebih tahu menjelaskan ini daripada saya. Tapi yang pasti adalah tiap orang berbeda-beda. Kira-kira begitu. Lihat apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Kembangkan apa yang ada. Jangan minta anak Anda jago matematika kalau dia nggak berkarunia di situ. Anda menyiksa anak Anda. Tapi kalau dia berkarunia matematika, suruh dia dan dorong dia mencapai 10. Kenapa? Dia berkarunia di situ. Kalau dia jagoan gambar, dorong dia di situ. Dulu mungkin karunia bergambar nggak bisa hidup, tapi hari ini karunia menggambar sangat bisa hidup. Apalagi kalau dia bisa membuat animasi. Itu menjadi sumbangsi besar dikatakan bagi dunia ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Lihat apa yang ada, syukuri apa yang ada, kembangkan apa yang ada, tetap fokus pada apa yang ada. Yang ada berkembang, yang kurang mengikutinya. Kenapa? Karena anak itu pengen mengembangkan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ini tujuan Tuhan bagi setiap kita. Ini master plan Allah bagi kita. Ini. Menurut Kejadian 1 ayat 26-28, mewakili Allah mengelola alam yang Allah ciptakan. Kita persempit. Yang ada pada kita berarti apa? Dengan apa yang ada pada kita, kita mewakili Allah mengelola alam. Dengan karunia yang ada pada kita. Dalam Yesaya, ini kalimat-kalimat Tuhan. Kuciptakan, kubentuk, kujadikan itu kemuliaanku. Jadi, kalau hidupku mencerminkan Allah yang mulia itu, sudah selesai perkaranya. Hidupku mencerminkan dia. Hidupku memancarkan kemuliaan Tuhan. Memancarkan nilai-nilai kekudusan Tuhan. Sudah selesai. Bagaimana caranya? Itu sudah kita perbincangkan dari awal tadi. Teman-temanku, ini seorang perempuan, tidak ada tangan, hanya kaki. Tapi perempuan ini bisa taekwondo, sabuk hitam, bisa main piano, bisa menerbangkan pesawat. Ini sungguh-sungguh terjadi. Dan hebat, perempuan ini mengenal Tuhan. Lagu kesukaannya nanti dengar sama-sama. Pilot is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? Apa? Kamu pilot? Masa? Without arms, but she can do almost everything with just Soft her land. feet. From putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Dengar lagunya. Apa lagunya? Amazing Grace. Amazing Grace. Luar biasa nggak Kelly? Pilihannya bukan celaka aku, tapi dia bilang Amazing Grace. Ini mirip dengan perempuan yang buta itu. Dia bikin lagu apa? Ku berbahagia, bukan ku berbahaya. Ku berbahagia. Padahal hidupnya berbahaya kan? Buta. Tapi dia nggak mengatakan ku berbahaya. Dia melihat ku berbahagia. Haleluya. Kita nggak usah lanjutkan ya. Lain kali kita bisa kalau waktu ada. Maka pada masa tuanya punya tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini ada jaminannya Kelly. Ada jaminannya. Tidak akan menyimpang. Satu jaminan keberhasilan. Mereka menjadi generasi yang bisa diharapkan. Satu jaminan yang menyemangati. Like father, like son. Like mother, like son. Haleluya. Haleluya. Maka saya berkata hari ini dengan bangga, Pak Heri. Saya berkata kepada Jehian Jerome. Anakku, kalian bertiga anakku. Kebanggaanku. Sudah saatnya ke kalian bangga? Belum, saya berkata. Yang boleh bangga hari ini papa dan mama. Kenapa? Karena imanku telah sampai kepada para putra. Pada saat kapan kamu bangga? Pada saat kamu melihat anak-anakmu sepertimu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tapi izinkan aku bangga 2 kali dong, saya berkata. Izinkan papa bangga 2 kali. Hari ini aku bangga melihatmu berjalan dalam jalan-jalan Tuhan.
Dan ketika aku menutup mataku, aku menyaksikan cucu-cucuku berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Temanku, kita tutup. Inilah kira-kira kesimpulan dalam pernikahan, dalam keluarga. Triangle of marriage. Tuhan, papa mama, anak. Dia berjalan, papa dekat pada Tuhan. Mama mendekat kepada Tuhan, mereka makin dekat. Papa makin dekat kepada Tuhan, mama makin dekat kepada Tuhan, mereka makin dekat. Jadi, bagaimana supaya dekat suami, istri, anak-anak? Mari temui dulu pusat hidup kita, Tuhan. Dan kalian bersama-sama, dan kita bersama-sama, pasangan dan anak-anak menjadi begitu dekat. Dan mewujudkan maksudnya Tuhan, maunya Tuhan, di dalam dan melalui hidup kita. Ini video pendek sebenarnya sangat berpengaruh. Ini si anak ini, mamanya sudah meninggal. Anak ini menjadi pemain musik. Ayahnya nggak setuju. Marah setiap dia main musik, marah. Setiap dia berhasil musik, marah. Tapi hari ini, anaknya mau konser. Ayahnya berkata, saya mau datang. Saya mau menghargai putraku sekarang. Dulu kan bertengkar hebat terus-menerus. Sekarang dia mau berkata, aku mau datang kepada perayaan anakku. Dia berkata, aku mau punya waktu bagi anakku. Waktu yang berkualitas dan jumlah waktu sekarang kuserahkan kepada anakku. Ini endingnya. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่า ผมรักเขามากที่สุดในโลก ลุกขึ้นมาลุกอย่าไปเดียวเราลูกผู้ชายนะ อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ โอ้ท่านเองอยากไปเมื่อคุณคนดนตรีอ่ะด้านละบ้านเพื่อน อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด แน่แล้วใช่ไหมออกไป อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา อยากขอโทษ Anaknya konser dan dia mau datang. Có nhằmที่ผมบอก ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ เวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ Teman-temanku, masih ada waktu kan bagi kita hidup? Kalau engkau hadir bersama istrimu, boleh nggak gandeng tangannya? Iva, gandeng tangan suamimu sebentar. Oscar, gandeng tangan istrimu sebentar. Oke. Sekarang kalau sudah genggam tangan pasanganmu, tolong lihat pasanganmu 5 detik. Mata dengan mata, tanpa, jangan pelototin, lihat. Ya, lihat 5 detik. Lihatnya jangan curang dong. Lihat begini nih, lihatnya nih. Lihat. Bukan begini lihatnya. Lihat terus buang muka, lihat lagi. No. Sekarang lihat pasanganmu 5 detik. Ini Ibu Yemima sama suami satu rumah nggak? Satu rumah Pak, beda ruangan. Beda ruangan. Kalau gitu Pak Netsen ke istrimu sebentar. Temui istrimu. Genggam tangannya sebentar. Pindahlah dulu. Ya. Pindahlah dulu, genggam tangan pasanganmu. Geleng, kau sudah menikah belum? Pokoknya yang ada pasangannya, genggam tangan masing-masing. Yang nggak ada pasangan, tapi sudah menikah, tapi nggak ada pasangan, pegang kursi.
Oke. Terima kasih adikku Netsen. Sekarang lihat pasanganmu. Semua yang ada pasangan, lihat pasangannya 5 detik. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Karena saya suruh, maka Pak Heri, saya ada pertanyaan. Ada berapa garis kerut di wajah istrimu? Dia ketawa. Terima kasih. Kau nggak sempat menghitung kan? Itu, Bang. Hah? Aku nggak sempat lagi perhatiin. Oh iya, itu maksudnya. Kau nggak sempat lihat karena kau sekarang sedang menikmati wajah istrimu. Tapi lihat, betapa banyaknya kita melihat yang kurang pada pasangan dan nggak sempat lagi menikmatinya. Mari teman-teman, mari berjuang. Sebelum diskusi, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih boleh memaparkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kami, khususnya kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, dan anak-anak kami bagi kami. Kami akan diskusi sebentar, permuliakan nama atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Amin. Saya silakan kepada Mega. Baiklah, teman-teman mungkin ada yang mau sharing atau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Pendeta, boleh. Yakub bilang, yang jomblo gimana Pak? Yang jomblo cari. Kalau belum ketemu, pegang kursi lah. Oke. Ini anak-anakku cantik-cantik ya. Si Kelly ini cantik ya. Esther cantik. Vera cantik. Citra udah menikah belum Citra? Belum, Pak. Belum? Oh. Baiklah. Pokoknya kalian cantik-cantik ya. Puji Tuhan ya. Jaga diri kalian anak-anakku yang cantik-cantik. Jaga. Ya. Jangan pernah menganggap dirimu murah. Jangan. Jaga dirimu. Temukan pria yang mencintai Tuhan dan mencintaimu. Kalau dia tidak mencintai Tuhan, jangan serahkan dirimu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, kita diskusi. Monggo. Ayo teman-teman, boleh bertanya. Nggak usah chat ya, itu ngomong langsung kan bagus. Silakan. Kak Kelly, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pertanyaan terbaik saya kirim menantilah. Ya. Pak Oscar. Pertanyaan terbaik saya kirim menanti. Duh, dapat menanti. Nggak dapat jerong. Saya mau bertanya nih, Bang Marojahan. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu untuk share-nya, untuk firman Tuhan yang bisa membangun dan menguatkan kita semua, dan juga mengingatkan para muda-mudi, ya termasuk orang tua dan sekaligus muda-mudi untuk tadi poinnya satu ya, carilah jodoh yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua saya tambahin, berdoalah supaya Tuhan yang memberikan jodoh yang terbaik, karena Tuhan tahu yang terbaik atas kita semua. Jadi saya yakin akan doa itu sangat penting. Nah, pertanyaan buat Bang Johan, Ojahan, ya, Bang Ojahan. Nggak jelas ini Bataknya. Bang Oja. Iya, Bang Ojahan. Bang Ojahan, boleh dong sharing triknya atau semacam strategi kalau kita bicara di dalam, ya kebetulan kalau saya memang hampir saya kan usahawan juga nih Bang, jadi kalau kita bicara bisnis kita harus ada strategi. Nah, di dalam mendidik anak, strategi apa yang Abang lakukan
supaya anak-anak cinta Tuhan, taat, punya gairah atau semangat untuk belajar firman Tuhan, berdoa, beribadah, rajin ke gereja. Karena jujur, kebetulan saya juga pernah jadi guru sekolah minggu, Bang, ya. Jadi anak-anak itu tanpa diajarin pasti sudah bisa berbohong, pasti sudah bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau nggak benar-benar kita didik, akan lebih condong, akan lebih mudah untuk mengarah ke jalan yang salah. Nah, dan untuk mengajak anak-anak untuk ibadah, untuk rajin berdoa, atau kita bilang di rumah itu family ibadah keluarga, itu tidak mudah loh, Bang. Pasti kalau awal-awal itu untuk mendorong itu kan nggak gampang. Pasti butuh pergumulan atau pertentangan. Ada yang malas lah, ada yang udah tidur lah, ada yang lagi asik main HP dan segala macam. Apalagi dunia zaman sekarang. Nah, kira-kira strategi yang Abang lakukan itu apa ya? Kita sih bangga ya. Misalnya Jerome yang sudah terkenal, pintar, sampai kuliah ke Jepang. Kebetulan saya juga suka lihat YouTube-nya gitu ya. Jadi ya kita bersyukur ada anak Tuhan yang boleh jadi berkat, jadi teladan. Itu pasti impian semua orang tua. Terima kasih, Bang. Terima kasih untuk pertanyaan itu, friend. Saya telah menyaksikan banyak keluarga pendeta yang membuat mesbah keluarga menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Teman-temanku, ngomong-ngomong kau ke gereja senang gak sih? Senang. Kalau saya, Bang, ke gereja itu kita mungkin hampir sama ya. Bukan option, tapi suatu keharusan bagi saya. Oke. Tapi senang nggak? Pasti senang lah menikmati. Nah, ini penting banget. Penting banget. Kenapa kita senang ke gereja? Temukan itu. Kenapa Anda senang membaca firman Tuhan? Temukan itu. Kalau kau bisa menemukan itu, maka sekarang, bisa nggak sekarang anakmu juga menemukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, rekanku Oscar, kita kerap membuat mesbah keluarga itu membosankan dan menjadi sesuatu yang formal gitu. Buat kami, ibadah keluarga adalah ibadah di mana kami beribadah menurut usia anak-anak kami. Contohnya nih, kami akan beribadah informal bentuknya. Jadi kalau anaknya itu sambil tidur-tiduran, buat kami nggak problem. Nggak harus duduk sempurna, nggak problem. Di kasur, semuanya nggak problem. Yang penting anak-anak sekarang bersama-sama kami menyembah Tuhan, kami ajar mereka bagaimana berdoa, melipat tangannya umpamanya. Sekali-sekali dia udah ngantuk-ngantuk gitu, tapi dia masih berusaha hadir di ruang keluarga, kami memuji Tuhan, ya nggak apa-apa. Kan kira-kira kita lah orang tua tahu kekuatan anak kita semana. Gitu. Kemudian yang ketiga, rekanku, bisa nggak temukan ini? Temukan alat, tools yang baik untuk usia anak-anak kita. Kan kalau baca Alkitab aja kan mungkin hanya orang tuanya yang paham. Kalau anaknya langsung nggak paham kan. Berikan tools. Ini saya kasih satu ini ya, saya coba nanti saya share di ini deh ya, di chat ya, sebentar saya chat. Saya share satu buku menarik banget. Ini bisa dipakai oleh teman-temanku bagi mendidik anak-anak kita. Agak lama. Sorry, nggak usah lah ya, lama. Nanti saya kasih linknya ke Ibu Juanifa deh ya. Itu tulisannya James Dobson. Bisa beli di Tokopedia. James Dobson ada dua buku. Mengajari anak kita mengenai benar dan salah.
Itu menarik banget untuk selama setahun. Terus buku kedua juga selama setahun. Kalau teman-temanku menggunakan buku itu, kalau anak kita sudah bisa baca, ini yang keempat nih. Ada tools tadi kan, ada yang keempat. Biarlah memimpinnya gantian. Sekaligus melatih anak-anak kita bagaimana memimpin gantian. Ya kalau dia masih kurang seperti standar kita, wajar lah kan. Wajar. Jangan tuntut anakmu melebihi apa yang ada padanya. Jangan. Nanti dia tertekan dan menjadi orang yang bisa patah gitu. Saya lihat dengan usianya, suruh dia mimpin. Terus nanti gantian doa buka, gantian doa tutup, gitu. Yang kelima teman-temanku adalah beri kesempatan untuk ngobrol dalam mesbah keluarga itu. Kalau kami sih istilahnya nggak mesbah keluarga, baca Alkitab bareng gitu aja. Nggak usah pakai istilah-istilah mentereng, kayak mesbah keluarga. Itu kan kayak mentereng banget kan. Bilang aja baca Alkitab bareng sama papa mama. Itu kan lebih mereka ngerti daripada mesbah opo. Pakai istilah yang dipahami oleh keluargamu. Jadi unik gitu. Itu mengenai mencintai Tuhan. Tapi kalau mengenai ke gereja, adikku Oscar, kami dahulu begini, sejak bayi, dulu teman saya, seorang hamba Tuhan pernah menantang saya dengan kalimat ini. Surabaya nih, Bang, saya tahu kau kenapa duluan datang di gereja. Karena anakmu udah gede, anakku kan masih kecil, jadi susah dibangunkan. Saya berkata, bukan karena anakku sudah gede maka kami datang duluan di gereja. Tapi karena kami harus datang duluan di gereja. Saya hamba Tuhan, saya berkata. Gak yakin dia. Kemudian lahirlah anakku yang ketiga. Tetap kami paling dahulu sampai di gereja. Rumah dia samping gereja. Rumah saya setengah jam dari gereja. Nanti yang nyambut jemaat adalah saya duluan. Kenapa? Saya duluan sampai di gereja. Kok bisa? Pak Oscar, saya bangun bersama dengan istriku. Istriku saya akan dorong untuk mandi duluan. Saya urus anakku, saya kasih dia susu, saya mandikan. Karena istri nanti istri harus cantik nih ke gereja. Kecuali kau menginginkan istrimu pakai lagi keringat-keringat, kemudian pakai bedak nanti bentang-bentong mukanya, ya terserah lah. Kalau aku sih nggak pengen istriku bentang-bentong ke gereja. Maka aku memandikan anak-anakku, kemudian supaya dia bisa berdandan dulu gitu kan. Nah kalau dia sudah selesai berdandan, anak ini mau dipakaikan baju, nanti istriku yang urus. Habis itu baru aku mandi. Begitu Pak Oscar. Jadi anakku setiap hari Minggu akan bangun jam 5.15. Jam 5:15 dia akan bangun. Bagaimana cara bangunkannya? Sama. Anak, kita mau ke rumah Tuhan ya. Oke, kita ke rumah Tuhan. Itu bayi-bayi itu, Pak. Dan mereka bangun. Sejak itu kita tanamkan bersama-sama. Saya dan istri menanamkan itu ke rumah Tuhan bukan pilihan. Itu keharusan, itu kemuliaan, itu kehormatan. Gitu. Dan itu sampai tertanam sampai sekarang. Nanti kadang-kadang mereka mengingatkan kita mengenai banyak hal mengenai hari Minggu. Gitu. Jadi teman-temanku, itu konsistensi orang tua memberikan teladan, konsistensi dikatakan di dalam memberikan peraturan yang harus dijalani bersama. Lihat ya, ayah melakukan, anak mengikuti. Sama-sama ulangi, orang tua melakukan, anak-anak mengikuti. 2, 3. Orang tua melakukan, anak-anak mengikuti. Ini penting banget. Jangan kau paksa anakmu, padahal kau tidak melakukannya. Jangan. Anak akan tawar hati, bisa pahit hati. Papa aja enggak kok maksa-maksa. Itu dulu ayahku Pak Oscar. Wih, enggak pernah ke gereja. Kalau kita enggak ke gereja, itu Lidi datang sahabat kita. Ke gereja. Papa enggak ke gereja. Mama enggak ke gereja. Berantem terus lagi di rumah. Bapak Ibu, saya dari keluarga yang berantakan. Ayah ibuku bertengkar hebat, berkali-kali mau bercerai. Itu marojahan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun ayah ibu seperti itu, ternyata Tuhan lebih daripada ayah ibuku. Bahkan anaknya bernama Rojahan membawa ayah ibunya mengenal Tuhan Yesus. Begitu. Ada yang lain teman-temanku? Pak, saya mau bertanya. Silakan Kel. Saya mau bertanya Pak. Gimana kalau misalnya nih dalam suatu hubungan
Jadi ada salah satu pasangan kita tuh kayak kadang-kadang memiliki rasa insecure gitu, Pak. Jadi gimana cara kita menyikapi hal itu gitu. Kadang kan ada pasangan yang ngerasa, aduh gimana ya cara ngimbangin dia, sedangkan mungkin dia lebih pintar atau dia lebih gimana gitu. Kadang gimana cara kita menyikapi hal-hal kayak gitu, Pak, dalam satu hubungan. Oke, terima kasih adikku. Saya nggak tahu kamu yang insecure atau orang itu yang insecure atau orang lain lagi. Tapi yang pasti gini, Kelly. Gini, kalau ada sudah terjadi satu komitmen laki-laki dan perempuan, ini konteksnya laki-laki dan perempuan kan? Ya, laki-laki dan perempuan sudah ada komitmen, maka adikku harusnya itu bukan permulaannya bukan karena dia pandai, saya pandai, bukan itu. Tapi ada sesuatu yang pada diri orang ini berharga sehingga saya mengejarnya, kan begitu kan? Nah, kalau ini adalah permulaannya, pertama kan takut akan Tuhan nih. Yang kedua kan dia mencintaimu atau kau mencintai dia. Nah, dasarnya ini harus kuat dulu nih. Kalau sama-sama suka matematika, kemudian dia lebih pandai matematika daripada saya, itu sesuatu yang harusnya sekunder buat saya. Yang paling primer ini pertama-tama adalah apa yang membuat kau tertarik dengan dia. Apa yang membuat dia tertarik kepadamu. Ini gali nih. Yang lainnya adalah dalami bersama-sama. Yakinkan dirimu, nak. Suami istri akan menemukan bahwa pasangannya lemah satu bagian, kuat satu bagian. Itu suami istri. Kalau dasarnya adalah insecure, wah dia pandai ini, saya kurang pandai itu, hancurlah, nggak ada pernikahan itu, nak. Justru karena pasanganku pandai bidang ini, aku bisa bidang lain, itu menjadi kelengkapan. Dalam bahasa Alkitab, 2 menjadi 1. Nah, bagaimana caranya dikatakan supaya saya insecure? Kenali dulu dong, kenapa kau suka sama dia? Terus kenali juga dirimu. Sekarang apa yang kau bisa buat dikatakan sehingga kau boleh bangga dengan apa yang ada padamu? Sekaligus kau berkata tadi mengimbangi dia. Kalau dia jago dikatakan bidang eksak, jangan lupa, kau juga bisa jago dalam bidang IPS kan? Sosial. Emang kenapa kalau jago sosial dan jago eksak berimbang? Imbang juga kan? Jadi kau tidak harus sama seperti dia. Kalau sama seperti dia tidak akan mencarimu, nak. Dengan kalimat ini. Kalau kau sama seperti dia tidak akan mencarimu. Justru karena ada yang unik padamu, maka dia mengejarmu. Yang nggak ada padanya pastinya. Kalau ada padanya tidak akan mengejarmu. Kalau dalam istilahnya Jerome, dia saya telah mengembangkan diri sampai batas tertentu dan saya kemudian menyadari ada sesuatu yang dalam diriku kurang. Lalu dia menemukan itu pada seseorang. Itu bahasa Jerome. Insecure? Justru enggak. Kenapa? Justru yang ada pada dia yang kubutuhkan sekarang. Dan itu adalah calon pasangan hidupku tentunya. Om nih. Om. Dengan kulit om insecure gak? Kulitnya. Oh, mertuaku 6 tahun, nak, aku ditolak. Emang enak? Nggak enak. Bahkan sesudah menikah, Kelly, itu mertuaku masih terus menghina aku. Kalau ada iklan televisi mengenai pemutih gitu, pemutih muka gitu kan, dalam 6 minggu menjadi lebih putih, cantik. Nanti mertuaku baca tuh. Aku kan di sampingnya. aku bilang, lihat mertuaku kan, aku bilang gini, Mami, emang kenapa sih kalau hitam? Emang kenapa kalau hitam? Jadi, Kel, bawa dirimu ke tahapan tertentu sebagai seorang Kelly. Dan dia bawa dirinya dalam tahapan tertentu dalam dirinya dia. Itu melengkapi, bukan bersaing. Kau ngomong dulu. Mengasihi bukan bersaing, tapi melengkapi. Ngomong. Mengasihi bukan bersaing, tapi saling melengkapi. Kalau bersaing, insecure. Kalau kau merasa dilengkapi, engkau justru makin rasa diri genap. Kau sudah pacaran kan? Sudah, Pak. Oke, itu yang saya maksud. Dan wajahmu sangat menarik untuk hal itu. Mengatakan pada Om, jaga hatimu, ini penting dalam menjaga hubungan. Jangan berikan yang bukan hak. Dan jangan minta yang bukan hak. Kau kurang ngerti? Kalau ngerti dikit,
hitung di hatimu. Apa maksudnya? Oke? Kau sekarang usia berapa? OTW 23 OTW. OTW. tahun ini. Oke. Baik. Saya pikir kau masih anak SMP tadi. Sudah 23. Awet muda ya, Pak? Salam sama pacarmu. Bilang sama dia, pendeta itu bilang, aku ini laki-laki, saya perempuan bagus. Jadi baik-baik kau jaga aku. Siap, Pak. Oke. Kasih, Pak. Oke. Esther, silakan Esther. Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Saya pikir saya punya penglihatan gitu. Enggak. Malam, Pak. Oke, Yakub. Bu, itu boleh tanya, Pak ya? Dari tadi ada kesempatan kau nanya lagi. Terima kasih, Pak. Itu kan dari tadi sisi insecure dari hal kekurangan ya, Pak ya. Kalau misalkan dari sisi materinya, Pak, misalkan saya nggak punya terus dia punya terus kalau atau dibalik gitu, Pak. Kita insecure begitu, Pak. Dalam hal materi itu bagaimana, Pak, cara menyikapinya, Pak? Thank you, Pak. Thank you, Yakub. Yakub, kau tahu nggak, nak? Aku dulu kan yang mendekati gadisku ini banyak nih. Ada yang udah kerja, bawa mobil, Marojana naik apa? Naik angkot. Tapi saya berkata kepada gadisku, ini kalimatku kepada gadisku, Yakub. Kalau kau cari mobil mewah, Marojahan bukan orangnya. Kalau cari rumah mewah, Marojahan bukan orangnya. Tapi kalau kau mencari pria yang setia kepada gitu ya, Yakub. Tahu kau parah karena Marlo jahat. Satu kali gadisku berkata padaku, kelak kalau tidak ada gereja yang panggil kamu, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, tarik beca. Tarik beca. Yang penting anak dan istriku makan. Dan aku lakoni itu, Yakub, di 2007. Ketika gereja menolak aku sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan karena aku tidak memiliki karunia. Justru karena aku berkarunia, aku harus mundur dari gereja. Karena gereja itu berkata, tidak boleh dua singa di gereja. Saya dianggap singa. Saya bilang, saya bukan singa, saya beruang. Tapi karena beruang mundur juga, beruang itu. Daripada gereja ribut kan. Dan saya tidak ingin gereja ribut. Celakalah hamba Tuhan yang pecah gereja. Jangan pernah pecah gereja. Oke, saya mundur dari gereja. Bulanan nggak ada, Yakub. Rumah di Surabaya nggak ada. Anakku yang paling kecil dalam rahim. Kemudian lahir. Istri sakit-sakitan, kerap kali pingsan. Bulanan nggak ada rumah di Surabaya. Anak si Jehian mau masuk SMP, Jerome masih butuh makan dengan baik. Anak baru lahir, istri sakit-sakitan. Kamu apa? Mau matilah. Tapi tidak mati Yakub. Kenapa? Karena Tuhan belum pernah suruh mati. Ini kalimatku Yakub. Takkan mati aku. Takkan mati aku. Jadi Yakub, kenapa nak? Apa yang saya mau katakan padamu? Yang saya mau katakan padamu adalah harta terlalu mudah dikejar. Tapi laki-laki bermutu secara karakter, siapakah yang memilikinya? Mungkin kamu salah satunya. Tapi kalau kamu pemalas Yakub, saya akan berkata kepada gadis itu, jangan pernah didekati pria ini, pemalas. Tapi kalau tanganmu begitu rajin Yakub, begitu bertarung dikatakan, perempuan manapun saya akan dorong. Kau jangan tolak laki-laki itu, dia petarung. Dia berkarakter Tuhan. Oke? Saya pernah menantang mertuaku. Tapi kepada gadisku saya ngomong kata-kata ini. Aku ditolak karena apa? Karena miskin? Ayahku lebih kaya dari ayahmu kok, saya berkata kepada gadisku. Ayah saya orang kaya, Yakub. Tapi kan aku calon pendeta nih. Mertuaku menganggap pendeta itu adalah MDS, masa depan suram. Nggak ada masa depan pada pendeta. Ya udah.
Saya berkata kepada pacarku, tolong beritahu papamu, di usia dia sekarang, ketika dibandingkan dengan aku kelak di usia yang sama, saya bisa lebih kaya dari ayahmu, saya berkata. Sombong? Bukan sombong Yakub. Saya mau berkata bahwa saya petarung, laki-laki petarung. Saya tidak akan membuat miskin dan kelaparan anak gadisnya. Itu aja. Oke? Jadi jangan insecure dengan harta milik yang kau punyai, nak. 10 tahun mendatang dari sekarang, mungkin kau yang punya BMW. Tapi ngomong-ngomong, jangan-jangan aku terlalu memujimu. Jangan-jangan kau pemalas. Buka dulu maskermu 1 kali. Oke? Wajahmu cakep. Matamu bagus. Bertarung, nak. Bertarung, nak. Kalau 10 tahun dari sekarang, engkau menjadi orang kelak, engkau akan berkata kalimat-kalimat mulia. Hari itu, ada seorang pendeta bicara mengenai diriku, dan saya pegang, dan saya bertarung. Dan kau hari itu bercerita kepadaku mengenai hal itu. Oke? Dan pastilah anak-anak gadis itu bersukacita memilih engkau, dan 2 ekormu, 2 anak yang Tuhan berikan kepadamu bersukacita karena punya papa petarung. Oke? Ada yang lain? Kok ini jadi ini mengenai pacaran ya? Mega, silakan Mega. Mega sudah menikah belum? Belum pasti kan? Belum, Pak. Betul, kelihatan karena wajahmu masih gelisah. Ketawa dia. Ada pertanyaan teman-teman? Kayaknya kalian lagi nunggu anakku ya? Aku panggil ya? Perlukah dia dipanggil? Nggak usah lah ya? Boleh, Pak. Hah? Boleh, Pak, boleh. Kalau boleh itu berarti nggak terlalu. Panggil aja Bang, kan seleb biar menginspirasi. Saya fansnya Jerome, Pak. Jerome keluar dong, Jerome. Tuh udah dipanggil, Pak. Banyak fansnya ternyata. Ya, fansnya ternyata. Di penutup aja nanti saya panggil ya, di penutup. Ya baik, Pak. Ya, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, terima kasih. Sudah cukup ya sepertinya. Oh ya, kalau mau sumber mengenai pacaran, Kelly, suruh pacarmu nonton YouTube Om. Itu tanpa iklan, karena memang tidak ada untuk tujuan iklan di situ, tanpa iklan. Kau nonton mengenai jatuh cinta dan tetap waras. Nonton sama-sama. Kemudian yang kedua adalah putus cinta tanpa putus asa. Nonton dua bagian itu. Itu isinya sangat menarik, sangat bernas, ada isinya lah gitu. Dan Abang Jerome ada di situ. Siap. Oke. Oke, sepertinya sudah ya, semuanya sangat terberkati, baik melalui firman Tuhan dan sharing dari teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan persekutuan kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nanti teman-teman semua boleh masukin barcode yang sudah tertera di layar atau mentransfer langsung ke rekening gereja kita Reformasi Indonesia. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan
bakal di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkah ku tayang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Minta kesediaan Pak Oscar untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Diputus-putus ya lagunya. Iya, Pak. Ini doa persembahan aja kan? Iya, Kak, doa persembahan. Oke. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan atas setiap kami boleh mengikuti ibadah Bina Pasutri Dewasa Muda, atau kami sebut Bina Dewasa Muda, yang dilakukan lewat wadah Gereja Reformasi Indonesia. Terima kasih untuk anugerah yang indah ini yang boleh menolong kami, menuntun kami, mengingatkan kami supaya kami boleh menjalani hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Marojahan yang boleh memberitakan kabar baik kepada kami, yang boleh menolong kami, mengingatkan kami supaya kami senantiasa boleh menyadari panggilan kami masing-masing untuk boleh mendidik, mengarahkan, menuntun, dan boleh hidup menjadi teladan bagi anak-anak kami, baik bagi teman-teman kami maupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Juga kami bersyukur Bapak ketika kami boleh mengumpulkan persembahan, kami menyadari bahwa semuanya adalah bersumber daripada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan. Dan kami menyadari bahwa persembahan kami adalah sebagai wujud cinta kasih kami akan Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Bukan hanya saja persembahan, melainkan seluruh hidup kami harus kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati para pengurus yang akan mengelola persembahan ini, supaya semuanya boleh dikelola dengan baik dan takut akan Tuhan, dan keseimbangan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama. Baiklah, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Mungkin bisa ditampilkan pokok-pokok doanya, Kak. Nanti yang memimpin kita di dalam doa syafaat adalah Pendeta Galen Marpaung. Namun kita akan tetap bersama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Biarkanlah aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah
sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Gelen memimpin kita di dalam doa syafaat. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau di malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bagaimana agar setiap kami boleh mengalami rencana besar Allah di dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang telah Engkau tetapkan, apa yang Engkau rencanakan, boleh juga Tuhan sendiri yang membawa kami masuk ke dalam rencana-rencana-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menolong setiap kami, keluarga-keluarga Kristen yang ada bagi kami yang sudah menikah. Kiranya Tuhan terus bekerja, berkarya di dalam dan melalui keluarga kami. Sehingga melalui cara kami hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak di dalam keluarga besar kami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan bukan dipermalukan. Kiranya melalui kehidupan kami ada banyak keluarga-keluarga lain yang boleh melihat dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk memperbaiki diri kami dan juga membiarkan Roh Kudus terus mentransformasi kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, para muda-mudi yang masih single atau mungkin juga dalam hubungan berpacaran. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami merindukan pasangan hidup. Kiranya kami bukan hanya mencari yang paling tepat untuk kami seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi biarlah kami juga mempersiapkan diri kami menjadi pasangan yang terbaik juga bagi pasangan kami kelak, sehingga kami boleh menemukan pasangan yang boleh saling melengkapi, saling mendukung, bertumbuh bersama di dalam kehendak Tuhan. Untuk rekan-rekan yang sedang dalam hubungan, membina hubungan berpacaran, kiranya juga Tuhan tolong agar di dalam hubungan ini mereka boleh berkomitmen, mereka boleh sungguh-sungguh lebih mengenal satu dengan yang lain, segala hal di antara mereka berdua di dalam segala perbedaan yang ada. Kiranya mereka boleh menerima apa yang tidak bisa diubah dan boleh berupaya untuk mengubah, meningkatkan apa yang masih bisa untuk ditingkatkan. Kiranya Tuhan yang menolong, dan kiranya Tuhan juga yang mengangkat rasa insecure di dalam relasi dengan pasangan, dengan pacar, sehingga semua boleh menjalani kehidupan hubungan relasinya dengan bebas, dengan pertolongan dan pimpinan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang merindukan untuk mendapatkan buah hati di dalam kehidupan pernikahan mereka.
Kiranya Tuhan yang berkati keluarga-keluarga ini, dan kiranya mereka terus berharap kepada Tuhan, dan sambil mereka menantikan jawaban Tuhan, kiranya mereka boleh terus menjalin hubungan yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengaruniakan buah hati di dalam keluarga mereka, mereka boleh dalam keadaan yang siap, dan mereka boleh semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk Bang Ojak, terima kasih atas hamba-Mu bagaimana dia men-sharingkan, bukan hanya pembelajaran, tetapi bagaimana dia men-sharingkan kehidupannya, bagaimana dia memberikan teladan yang baik, pembiasaan yang baik kepada keluarganya, untuk membawa mereka dekat kepada Tuhan, untuk bagaimana bisa bersama-sama sebagai satu unit keluarga, boleh bersama-sama baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, dan mewajibkan diri untuk beribadah setiap hari Minggu ke rumah Tuhan dengan sukacita, bukan dengan berat hati atau dengan paksaan. Terima kasih Tuhan, kiranya sharing kehidupan ini boleh menolong kami supaya kami juga boleh membangun hidup, membangun kebiasaan, membangun karakter yang juga boleh menginspirasi orang-orang lain, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan bukan menjadi beban. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, dan kiranya Allah sendiri yang menjawab seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dilanjutkan Pendeta Netsan untuk menutup kita di dalam doa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu malam ini. Seluruh rangkaian ibadah telah kami laksanakan dari awal, pertengahan sampai akhir. Bersyukur untuk jaringan internet yang Tuhan sudah berkati juga, sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain secara tempat, namun dalam satu persekutuan yang indah. Oleh karena Allah yang mempersekutukan kami, bersyukur sekali lagi ya Tuhan untuk segala kebaikan Allah yang telah memberkati ibadah kami. Pada akhirnya ibadah pada kesempatan malam hari ini, Bina Dewasa dan Muda telah selesai, dan biarlah sebelum kami meninggalkan ruangan Zoom ini, berkat dari Allah Tritunggal turun atas kami semua. Itu kasih karunia dan damai sejahtera, persekutuan yang indah dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Saya panggil putraku ya, sama istriku. Sayang. Udah selesai. Jangan histeris ya teman-teman. Duduk apa sih? Apa aja duduk. Sini. Mega. Halo. Mega. Tolong siapin kamera biar nanti foto. Semua dibuka ya. Halo Kak Jerome. Mega. Hai. Iya Pak, iya. Siap. Selamat malam Jeremy. Mega mau foto katanya. Atau Candy ya? Reform. Mau semua nih Kak kayaknya. Sebentar lah. Ayolah, sini lah.
Belum Kel. Apa horas-horas apa yang Batak ke bebek? Sudah difoto Kelly. Ya, bentar aja. Sekali lagi. Di sini. Di antara kalian kok pada diam aja, disapa dong. Halo Kak Jerom. Kalau mau ngomong apa tiba-tiba ditarik. Jer, Itu aku bukan fansmu, diem. Jer. Tantangan Speechless, itu, speechless. lagi belajar nih aku. Ditarik. Yes, mau ngomong nggak nih? Ayo Kel. Ya. Malam Jerom. Malam. Siapa lagi ngomong nggak tahu. Saya Bang Oscar Purba. Oh mantap. Ya. Jer, panggilannya apa nih? Panggilannya gimana biar akrab? Jerom atau Jer atau Jer aja Jer. Oke, Jer. Tanya Minti. Maju terus ya Jer. Makasih Om. Jadi berkat buat Tuhan, artinya puji Tuhan, Jer sekarang kan dikenal banyak orang lah, dan yang terkenal yang matematika itu ya Jer ya, yang cara hitung cepat ya. Ya itu. Ya itu bagus juga sih, maksudnya bisa dikembangkan buat anak-anak juga kan, biar orang-orang yang tertarik di bidang matematika supaya bisa belajar lebih cepat. Nah, Jer sekarang masih kuliah di, kalau nggak salah di Jepang ya? Masih Om. Oke. Kiranya kuliah. Om Heri mau ngomong lagi, Om Oscar. Oh ya, sebentar, Pak Heri. Gantian ya. Om Heri mesti atur nih. Om Heri mesti atur. Ini gadis ini dari tadi udah nungguin terus. Ayo silakan. Siapa kasih kesempatan? Oke. Vera, mana Vera? Halo Jerom. Hai. Kenal. Aku Vera. Halo. Sering nonton YouTube Jerom setiap hari. Lihat story Instagram setiap hari juga. Mantap. Oke, gantian. Hai Jer. Kelly Om, Kelly. Kelly ini sekarang ada di Kalimantan, Jerom. Tadinya di Jakarta. Oh. Sekarang di Kalimantan. Darat. Say hi dong Jer, Kelly. Ayo, siapa lagi? Ayo, mau ngomong. Tenny, silakan. Mantap. Iya, halo Jerom. Thank you ya. Tadi lagi belajar ya? Iya, lagi belajar nih. Mukanya lagi stres gitu. Thank you, thank you. Yo, thank you juga. Aku nggak tahu thank you. Oke, udah ya. Om Saud, ngomong berapa Om Saud? Silakan Om Saud. Apa? Om Saud. Screenshot. Ya. Oke. Aku mau lanjut baca lagi ya. Ada Jer, semangat Jer. Kita lagi skripsi. Semangat. Jer. Thank you Jer. Thank you. Jam, thank you. Berkati. Good luck Jer. itu sudah sangat lama dia bisa bertahan bersama kalian. Biasanya cuma sebentar. Dia harus mundur karena memang luar biasa kesibukan itu ya. Doakan teman-temanku supaya dia dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik gitu. Ya. Jadi doakan, dan saya terus menantang dia untuk terus berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Ini rancangan hidupnya. Dia 2 tahun akan jadi full YouTuber. Habis itu dia baru ambil S2 ke Amerika rencananya. Doakan ya. Doakan. Supaya amin. Dan kita doakan Bang Ujian, kalau nggak salah dia mimpinya jadi Menteri Pendidikan kalau nggak salah ya. Jadi kita doakan semoga jadi kenyataan. Amin. 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 Tapi memang agak lucu-lucu orang remaja-remaja. Kalau saya seminar gitu kan, Om,
fit call dong dengan Bang Jerome. Terus saya fit call gitu kan, saya kasih handphone kepada remaja yang minta tadi, itu nggak bisa ngomong malah. Agak lucu. Jadi ada yang sampai terduduk gitu karena saya kasih handphone lalu Jerome menyapa gitu. Nanti habis itu Jerome marahin saya. Katanya mau ngomong, Pak, kenapa nggak ngomong gitu. Begitu kira-kira. Tapi tadi teman-temanku bisa ngomong, terima kasih, pasti dia senang lah. Oke? Baik teman-temanku. Ibu Rika, semangat. Men. Oke. Oke, Ibu Rika. Terus Pak Saud Simorangkir. Iya. Oh. Salam. Horas. Horas. Bang Ojak ya. Bang Ojak, Pak. Bang Ojak. Pendeta Marajohan. Marajohan. Luar biasa. Ini berarti Batak dia sudah palsu ini. Marajohan. Oh. Jadi? Marojahan. Oh, Marojahan. Siap, Pak Pendeta. Oh, luar biasa. Makasih. Pengajarannya. Makasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Ya, dengan demikian acara kita malam ini selesai. Saya Departemen Pembinaan mengucapkan terima kasih Bang Ojak ya untuk melayani kami, luar biasa. Tuhan pakai biar selalu di alat yang luar biasa di tangan Tuhan, memberkati banyak anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk Pak Netsen, Pak Gelen ya. Ini malamnya ada penatua itu juga yang menyusul tadi. Teman-teman, Pak Oscar, anak-anak muda, Kelly yang di Kalimantan, Vera, Pak Ike, Yakub, ya, Bu Rikat, Pak Rikat, Bu Yemima, semua terima kasih. Mungkin Pak Netsen ingin mau nyampaikan yang terakhir penutup buat kita semua malam ini. Pak Gembala, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Pendeta Marojahan ya yang sudah memberkati kita malam hari ini. Kita bersyukur ya Tuhan pakai beliau mengingatkan kita, mendorong kita, bukan saja yang sudah berkeluarga tapi anak-anak muda ya dengan potensi yang Tuhan anugerahkan untuk terus kembangkan ya. Kita tetap menjadi tetap semangat dalam pelayanan, dalam pendidikan, bagi yang kuliah juga ya, ada yang bekerja, berusaha. Tuhan terus pimpin kita menjadi alat berkat ya, Tuhan terus memberkati. Terima kasih. Kita juga terus dukung Pak Oja dan keluarga juga dalam segala pergumulan pelayanan juga pendidikan anak-anak ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak. Sekali lagi Bang Oja, terima kasih. Salam buat keluarga. Salam. Semuanya. Bye. Selamat berkati ya. Citra, Peter, Yayu, Mega, thank you semua. Priscila. Ya, Pak. Oke.